Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fahmi dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan skill leadership yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Amalia Fitrianti, dan rekan saya yang bernama Damarida Rahman. Ya, sebelumnya di sini kita akan menyampaikan materi, ada ice breaking-nya juga sama games. Yang pertama-tama, kalau ada yang lain bisa on cam, kalau bisa on cam, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya, kita mulai sekarang. Yang pertama kita membahas, pertama itu ada definisi kepemimpinan, terus tingkat kepemimpinan, sama indikator penyebab kenapa gagal menjadi pemimpin, sama diskusi. Nanti ada kasusnya. Sebentar, ada masalah. Baik, Tuan Damar. Ya. Pertama, definisi kepemimpinan. Menurut Martoyo 2000, kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu kepemimpinan seperti apa? Mbak Cynthia tahu nggak kepemimpinan itu seperti apa? Cynthia? Belum. Baiklah, slide selanjutnya, Mar. Halo, Mbak Iya, Amel. iya. Dengar nggak? Dengar kalau kata Bu Alin, getting someone to somewhere. Oh iya, betul. Getting someone to somewhere. Ya, slide selanjutnya. Makasih, Mbak Cynthia. Di sini ada 5 tingkat kepemimpinan menurut Maxwell. Yang pertama adalah position atau people follow because they have to. Di mana orang mengikuti karena mereka harus mengikuti. Jadi di mana pemimpin pada tingkatan ini dapat sukses apabila ia dapat mengempat pekerjaan, mempersiapkan diri untuk menerima tanggung terus menguji kewenangannya serta melakukan lebih dari yang diharapkan. Ini posisi yang ini tingkat yang dimana position atau di situ ada hak juga. Terus yang kedua tingkat permission atau izin, dan ini mengenai hubungan, dimana people follow because they want to, yang dimana orang mengikuti karena mereka keinginan mengikuti. Nah di tingkat ini pemimpin pengikutnya dengan saling berhubungan antara pemimpin dan pengikut. Boleh jadi awalnya pemimpin menjadi pemimpin karena jabatan atau kedudukannya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mempelajari para pengikutnya dan menjalin hubungan dengan baik. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan profesional. Nah, terus tingkat
production atau produksi, yaitu people follow because of what you have done for the organization. Di mana pada tingkat ini menyenangkan bagi pemimpin karena segalanya dapat menghasilkan baik keuntungan atau kinerja yang meningkat, di mana pembangkangan pengikut sangat rendah, bahkan para pengikut bermoral bagus, serta semua masalah dengan mudah diselesaikan pada tingkat ini. Terus tingkat yang keempat adalah people development, pengembangan manusia. Yang dimana itu people follow because of what you have done for them, dimana orang mengikuti karena apa yang telah dilakukan pemimpin bagi mereka. Pada level ini, hasil kerja yang bagus dari pemimpin menarik minat para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama dan berhasil bersama-sama. Nah, setelah kondisi ini terwujud, pemimpin yang telah naik level mampu menelurkan kehebatan, kelebihan, kemampuan, dan seluruh energi positifnya kepada orang yang dipimpinnya. Nah, level tingkat terakhir yaitu tingkat financial atau kemampuan menguasai pribadi, di mana people follow of what you are and what you represent. Orang mengikuti karena siapa diri pemimpin dan apa yang ia wakili. Nah, di sini tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pemimpin pada level ini. Pengikut bersedia taat karena mereka memiliki respek terhadap pimpinan. Dan level ini disebut juga pemimpin sejati yang memiliki kemampuan menyeluruh. Nah, set selanjutnya, Damar. Nah, di sini ada indikator kepemimpinan. Nah, menurut Martoyo tahun 2000, ada 5 indikator kepemimpinan. Dari sini kita memilih Martoyo. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan analitis, di mana kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan mantap merupakan prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang. Jadi pemimpin ini harus memiliki kemampuan analitis, teman-teman. Karena kan ketika dia memimpin seseorang atau memimpin beberapa anggotanya, maka ketika ada masalah muncul, dia harus berpikir dan memiliki kemampuan analitisnya ini bagaimana cara menyelesaikan masalah di dalam organisasinya atau kelompoknya. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi ini juga sangat penting buat sebagai pemimpin karena dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman, sama nasihat, seorang pemimpin harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi karena ketika dia memerintahkan kepada bawahannya, dia harus jelas, karena kalau tidak jelas akan terjadinya miskom kepada bawah-bawahannya. Dan yang ketiga, nah ini juga penting karena keberanian. Pemimpin ini harus memiliki rasa keberanian, di mana semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, ia memiliki keberanian yang semakin besar. Nah, dalam hal ini kan pemimpin itu melaksanakan tugas pokoknya, memiliki jabatan di mana, oh saya seorang pemimpin nih, di mana ketika tugas yang udah dikasih kepada seorang pemimpin ini, dia harus melakukan tugas yang benar-benar selesai, karena tugas ini yang udah dipercayakan kepada orang-orang tersebut. Nah, yang keempat adalah kemampuan mendengar. Nah, dari sini, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang pemimpin adalah kemampuannya, serta kemauannya mendengar pendapat dan saran-saran orang lain, terutama bawah-bawahannya. Jadi misalnya anggota-anggotanya tuh kayak meminta saran atau mengasih saran, pendapat untuk pemimpinnya tuh biar dengar bagaimana, oh ada pendapat yang baik nih, ayo kita laksanakan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketegasan. Ketegasan dalam menghadapi bawahan atau anggota-anggotanya menghadapi ketidaktentuan sangat penting bagi seorang pemimpin. Jadi misalnya nih di dalam suatu organisasi atau perusahaan, ketika bawahan atau anggotanya menyalahi aturan, dia sebagai seorang pemimpin harus tegas gitu untuk
mengingatkan, untuk menegur, untuk ngasih tahu bahwa hal ini tuh tidak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, untuk slide selanjutnya itu bakal akan dijelaskan oleh Damar, akan tetapi Damar ingin memberikan ice breaking dulu. Sok, Damar. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Amil. Mari kita ice breaking dulu di hari yang cerah dan the hot is potato gitu. Kalau orang Jawa bilang itu panasnya ngentang-ngentang gitu kan. Ya, jadi saya akan memberikan ice breaking agar pikiran kalian membeku sejenak gitu, tidak umuk gitu, tidak mubal gitu kan. Oke, sebentar akan saya stop share terlebih dahulu. Ya, permainan ini sebenarnya sederhana gitu. Namanya itu tebak gambar gitu. Ada yang tahu apa itu tebak gambar? Nah, kalau di Indonesia itu namanya sih tebak gambar gitu. Untuk bahasa asing memang mungkin agak susah gitu kan. Cuma di Indonesia namanya tebak gambar. Oke, sebentar akan saya mulai. Untuk tebak gambarnya, nah, bisa dilihat teman-teman sekalian. Nanti yang nebak tolong dijawab ya. Yang pertama, gambar pertama, boleh teman-teman, ini gambar apa? Ikan hiu. Boleh dijawab, Oke, boleh di-on-cam. boleh Mbak Cynthia, ikan hiu. Yang lain? Adik, apa ini gambar apa Mas Adik? Mas Mustafa dan Mbak Laila. Sepertinya Ikan hiu. Oh, ikan hiu ya. Ikan hiu. Baik. Apa mungkin terlihat seperti itu ya mungkin ya? Baik. Iya sih. Oke. Belut, Ikan hiu? belut. Oh, belut. Oke, baik. Oh, belut. Baik. Ya. Baik. Siap. Oke, sudah semuanya ya. Kita buka tirainya. Apakah jawabannya benar ikan hiu dan ikan belut dan belut gitu. Kok nggak bisa? Sebentar. Iya, jawabannya ternyata seekor kuda. Gitu. Jadi kalian berpikir bahwa ini ikan hiu, oh tentu tidak semudah itu. Ternyata ini adalah seekor kuda yang memang mempunyai muka seperti hiu. Gitu. Apakah mungkin teman-teman sudah memikirkan apakah tebakan teman-teman ini benar? Kita coba untuk selanjutnya ya. Oke, ini gambar apa? Itu coklat, kemudian ada rambutnya gitu kan. Mungkin bisa ditebak teman-teman. Gambar ayam. Oke, ayam. Monyet, monyet. Oke, Oke, monyet. monyet. Oke, siap. Kemudian Mbak Cynthia mungkin. Mas Adik apa Mas? Mbak Cynthia? Ikan hiu. Oh, ikan hiu. Oke, siap. Ikan hiu makan permen. I like you, man. Guys, oke. Oke, kita buka jawabannya Jawab apa? ya. Siapa? Boleh. Pak, boleh Monggo, sekali, Pak. silakan. Nek masih ingat ya. Aku tetap lali ya. Marmut kalau nggak salah ini. Gimana, Pak? Marmut kalau nggak salah. Oh, mari kita buka jawabannya ya. 1, 2, 3. Ternyata benar jawabannya marmut. Memang Pak Fahmi sudah pro di bidangnya gitu kan. Memang kita tidak boleh mengalahkan seorang veteran perang gitu kan. Karena Pak Fahmi sudah ahli di bidangnya gitu. Oke, untuk gambar selanjutnya, nah ini simple past tense lah nih. Sangat gampang sih. Gampang nih tebakan. Ya. Baik teman-teman. Nah ini matanya hitam gitu. Matanya hitam, badannya hidungnya. biru. Wah, aduh, udah
jelas gitu kan. Hitam gitu kan. Harusnya sih panda, cuma kayak nggak mungkin deh. Oh, kenapa nggak mungkin gitu kan? Mulai memahami permainan kelihatannya nih Mbak Cynthia. Oke, apa jawabannya? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Apa ya selain panda ya? Yang agak-agak mirip badannya. Ada yang Iya, mirip Mas apa, tadi Mas? hiu soalnya sama kuda. Tikus. Oke, tikus ya. Oke, kita kunci jawaban Mas Mus. Apakah jawabannya tikus? Kita buka, ternyata penguin, gitu kan. Penguin. Salah Mas Mus, jawabannya bukan tikus, tapi penguin. Oke, nah ini ya gampang lah ini. Dari bentuk hidung dan kerut-kerutan di dekat matanya itu udah terlihat gitu bahwa ini hewan apa, seperti itu. Mungkin bisa Mas Mus mungkin masih gatal ingin menjawab gitu kan, karena jawabannya salah terus gitu. Buaya. Oke, buaya. Oke, buaya. Mas Adik apa? Apa aku Mbak? Up. Mungkin Mbak Laila atau Mbak Cynthia gitu kan. Atau karena game ini jadi semakin Pak Fahmi, kacau. boleh dikasih bocoran, Pak? Ya, saya benar. Oke, kita buka jawabannya. Panda. Oh, jerapah. Tidak. Anu, zebra. Zebra. Oke, ini gambar terakhir. Diharapkan teman-teman bisa Harusnya menjawab. sih kan Mas ini harusnya. Diharapkan teman-teman bisa menjawab gitu kan. Harusnya sih kan Mas. Oke. Mas Mus ikan, kemudian Mbak Tapi Cynthia atau Mbak Laila? nggak mungkin. Oh, Saya udah mengalami trust issue, udah nggak bisa ya. waduh. Coba. Waduh, jangan gitu Jangan dong. gitu dong, Mbak Cynthia. Apa Mas Mus mungkin jawabannya kalau boleh tahu? Beruang laut, Mas. Oke. Beruang laut. Beruang laut. Beruang Oke. laut, baik. Terus saya ikut Mas Adik beruang. Oke, siap. Laila apa? Tahu? Atau mungkin Pak Fahmi ada jawaban tersendiri gitu kan? Iya. Seorang veteran. Aku lupa ini. Enggak Oke. ada clue. Ini muka gajah kalau nggak salah. Oke, siap. Tunjukkan, Oke, Mas. kita tunjukkan kan? Oke, ini ada yang menjawab beruang laut. Kita tunjukkan. Oke, ternyata seorang kepala babi, gitu kan? Mungkin ada teman-teman yang jawabannya. Spesies baru ya Mas Ikan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekian ice breaking dari saya. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan skill leadership. Oke. Oke, terakhir yaitu indikator kepemimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Mar, masih gambarnya masih kepala ikan, Mar. Oke, sebentar. Apakah sudah? Fungsi kepemimpinan. Baik. Menurut Zainal, Haddad, dan Ramli, itu ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, yaitu fungsi instruksi. Komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan penentu kebijakan agar keputusan dilakukan secara efektif dan mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti perintah. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Ya, itu komunikasi dua arah, di mana penetapan keputusan pemimpin perlu mempertimbangkan kepada pegawainya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback, sehingga keputusan yang diambil akan lebih mudah mendapatkan dukungan. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi partisipasi.
Pemimpin harus berusaha mengaktifkan keikutsertaan pegawainya, baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bertindak bebas, tapi lebih terarah dalam kerjasama, dengan tidak menyampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi delegasi. Memberikan limpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik dalam konteks persetujuan maupun tidak dari pimpinan. Sedangkan orang yang dipercaya penerima delegasi diyakini merupakan tangan kanan pimpinan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Kepemimpinannya efektif sehingga mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah untuk tercapainya tujuan bersama. Kemudian selanjutnya yaitu pemimpin yang baik itu seperti apa sih gitu. Menurut Sheila Murray Bethel dalam bukunya yang berjudul Making a Difference, itu ada banyak lah gitu. Mungkin yang pertama yaitu memiliki visi misi gitu. Pemimpin itu harus memiliki visi misi, jangan visi foya misi foya, visi misi foya foya, jangan seperti itu gitu kan. Harus jelas gitu visinya tuh apa dan misinya tuh apa gitu. Kemudian selanjutnya memiliki strategi dan pemikiran yang mampu memikat orang lain. Nah, untuk ini kan apabila pemimpin itu memiliki strategi dan pemikiran yang bagus, nah, itu otomatis akan memikat orang lain ini, sehingga orang lain membuat terkagum dengan pemikiran strategi seorang pemimpin. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki etika untuk membangun kepercayaan anak buah. Kemudian mampu menciptakan perubahan untuk masa depan. Nah, di sini juga pemimpin itu harus berpikir secara visioner gitu, memikirkan jangka panjangnya gitu, jangan hanya jangka pendek. Karena sesuai dengan visi dan misi gitu, kita harus seorang pemimpin harus memikirkan jangka panjangnya gitu untuk mencapai suatu tujuan. Gitu. Kemudian peka untuk menciptakan loyalitas. Nah, peka untuk menciptakan loyalitas sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu, harus memikirkan bagaimana karyawannya itu dapat terus loyal terhadap kita sebagai pemimpin. Gitu. Kita harus melihat itu, dia akan loyal kepada saya apabila saya seperti apa. Nah, gitu. Jadi kita juga harus peka. Gitu. Kemudian berani mengambil resiko. Nah, ini sudah jelas bahwa seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Jangan yang enggak seperti itu gitu loh. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, seperti tadi berani mengambil resiko itu harus kita juga harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Kita jangan yang enggak seperti itu. Kita harus iya enggak gitu. Jangan iya yang enggak kan seperti itu. Kemudian mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, dalam mengambil keputusan tadi kita juga harus keputusan tersebut juga harus bijaksana, apa gitu dalam penyampaiannya seperti itu. Mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, mampu berkomunikasi secara efektif, kemudian bawahnya mampu membangun tim. Nah, ini sedikit berhubungan juga, mampu berkomunikasi secara efektif. Apabila seorang pemimpin mampu berkomunikasi secara efektif, maka ia akan membangun tim. Nah, tim yang solid gitu, karena komunikasi dari seorang pemimpin yang efektif, entah itu untuk dia komunikasi secara aktif terhadap bawahannya atau timnya, atau mungkin kepada relasi-relasi untuk hubungan sebuah pekerjaan seperti itu. Kemudian memiliki keberanian bertindak seperti yang di atas tadi, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, berani mengambil resiko. Nah, ini kita juga harus memiliki keberanian untuk bertindak. Kemudian memiliki komitmen yang kuat dan memiliki sifat yang jujur seperti itu. Kemudian, nah, apa sih penyebab gagal menjadi seorang pemimpin? Gitu. Menurut Dekolvani, yang pertama yaitu sikap pemimpin yang kurang baik.
Jadi bisa jadi pemimpin yang semena-mena atau ya intinya yang dinilai kurang baik lah gitu. Itu bisa menyebabkan seorang pemimpin itu gagal. Kemudian kurangnya keterampilan memimpin. Nah, di sini kurangnya keterampilan memimpin. Jadi dia belum mempunyai pengalaman dalam memimpin. Seperti itu. Kemudian strategi yang kurang baik dan kurang tersosialisasikan gitu. Jadi kalau strategi yang kurang baik dan kurang tersosialisasikan, kemungkinan tim akan tercerai-berai gitu, akan mungkin miskomunikasi loh. Ada banyak cabang seperti itu loh. Kemudian pelanggaran terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai di sini ada nilai-nilai hak karyawan atau hak perusahaan seperti itu, mungkin norma atau mungkin berhubungan dengan gaji dan lain-lain lah seperti itu menurut undang-undang. Kemudian perekrutan pemimpin yang kurang baik. Nah, perekrutan pemimpin yang kurang baik ini juga dapat menyebabkan seorang pemimpin jadi gagal karena hanya dipilih tidak sesuai dengan kriteria seperti itu. Kemudian lemahnya seni memimpin, dan yang terakhir yaitu komunikasi pemimpin yang kurang baik dengan bawahannya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu komunikasi pemimpin yang kurang baik dengan bawahannya. Ini bisa jadi bawahannya menjadi miskomunikasi atau ya banyak hal yang terjadi seperti itu. Mungkin sekian presentasi untuk materi kepemimpinan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan diskusi. Kita akan memberikan sebuah kasus yang nanti diharapkan teman-teman itu ya menyampaikan pendapatnya terkait dengan kasus inilah gitu. Ya. Bisa dilihat mungkin, apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Oke, siap. Mungkin bisa dilihat. Nah, sebuah perusahaan X mulai bangkit nih setelah mengalami kebangkrutan. Nah, ketika perusahaan sedang beroperasi lagi, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini sedang terdampak pandemi COVID dan beberapa aturan pemerintah juga sudah ditetapkan, gitu kan, diberitahukan. Bagaimana jika saudara sekalian ini sebagai seorang pemimpin atau direktur di perusahaan tersebut, bagaimana saudari atau saudara sekalian menghadapi hal tersebut gitu. Kebijakan apa yang akan kalian semua lakukan sebagai seorang pemimpin, atau hal apa yang kalian akan lakukan sebagai seorang pemimpin gitu. Mungkin ada yang kurang jelas dengan permasalahan atau kasus yang diberikan. Mbak Cynthia, Mbak Laila, atau Mas Mus, Mas Adi. Halo teman-teman. Dia sedang mencoba mencermati. Oke, siap. Mungkin Mas Mus atau Mas Adi. Mas, ini perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Terserah, boleh apa aja. Ya, Apa aja? boleh apapun. Silahkan pikirkan terlebih dahulu. Mungkin akan saya kasih waktu sekarang pukul 13, mungkin 13.60 ya.
nanti boleh disampaikan apa gitu pendapat kalian gitu. 13.60 jam 2 damar. Oh iya, iya. 14 kalau sanggup nanti. Oke, mungkin boleh berpikir dahulu apa yang kalian akan lakukan. Baik, sudah pukul 14.00. Teman-teman mungkin udah pada mempunyai pendapat masing-masing ya. Di sini saya akan menunjuk
ya seseorang lah, atau 2 orang, atau ya berapa. Saya akan menunjuk apa yang akan dilakukan terhadap kasus ini. Bagi teman-teman yang tidak saya tunjuk, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian masing-masing terhadap orang yang saya tunjuk gitu. Jadi yang tidak saya tunjuk boleh menyampaikan pendapat, entah tidak setuju dengan pendapatnya, atau mungkin ada yang dinilai kurang cocok lah, atau mungkin ada saran yang lebih baik gitu. Misal Mbak Amel ini saya tunjuk gitu kan. Nah, saya sebagai yang tidak menyampaikan pendapat ini, jadi saya boleh mengomentari pendapat Mbak Amel terkait kasus ini gitu. Boleh saya tidak terima, atau saya menyarankan lebih baiknya seperti ini gitu, atau menyampaikan apapun gitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, atau sudah paham? Udah. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan menunjuk seseorang, yaitu boleh Mas Mustafa. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kasus yang terjadi seperti dicontoh? Oke, Mas. Jadi saya tadi udah mikir-mikir. Ini saya di sini berlaku sebagai seorang pemimpin ya. Baik. Jadi kan pemimpin dari sebuah planning gitu kan untuk menghadapi pandemi tersebut. Jadi tadi saya sempat nyari-nyari di Google dan menyesuaikan dengan kasus yang ada di sini. Jadi yang pertama itu adalah saya sebagai seorang pemimpin mengkomunikasikan kepada karyawan tentang kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kan kita lagi COVID nih, jadi kita mengkomunikasikan itu kepada bawahan kita, bahwa kita sedang ada dalam masa pandemi seperti ini, kita harus melakukan ini, kita harus bersikapnya kayak gini. Terus yang kedua, melihat keuangan perusahaan. Apakah keuangan perusahaan ini nih sesuai atau bisa menghadapi pandemi saat ini? Karena keuangan perusahaan kan sangat krusial kan untuk sektor bisnis. Itu. Kalau misalnya keuangan perusahaan dirasa kurang cukup, kita bisa seperti meminjam kepada bank atau menjual saham untuk suntikan modal. Itu akan bisa menghadapi pandemi ini. Yang ketiga, untuk kan karena ini perusahaan yang nggak tahu di bidang apa ya, jadi saya memilih untuk bidang seperti ini deh, baju atau clothing. Nah, di sini kita menawarkan harga yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Sudah, Mas Mus? Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang diutarakan dengan Mas Mus. Atau boleh memberi saran kepada Mas Mus, alangkah baiknya seperti apa gitu. Mungkin Mbak Cynthia, Mas Adi, atau Mbak Laila ada hal yang akan diutarakan terkait dengan pendapat Mas Mus. Baik, tidak ada? Oke. Kemudian saya akan menunjuk lagi nih. Ya, tadi udah Mas Mus, kemudian yang perempuan deh.
boleh mungkin Mbak Laila, boleh bagaimana pendapat Mbak Laila terkait dengan kasus seperti ini? Oke, Mas. Kalau saya tadi juga udah mikir-mikir kan, Mas. Tapi lebih ke apa ya? Kebijakan-kebijakan peraturan sih kalau saya, Mas, mungkin. Kayak karena ini kan perusahaannya karena di masa pandemi juga dan harus mengikuti peraturan dari pemerintah kan. Apalagi ini terkait kesehatan untuk bersama. Jadi kayak untuk sistem masuknya itu mungkin bisa dibikin WFH atau WFO kayak gitu, masuknya secara bergantian. Jadi nggak ada kerumunan, itu kan sesuai dengan anjuran pemerintah juga. Kemudian untuk absennya mungkin bisa online. Jadi walaupun teman-teman yang atau karyawan yang kerja secara WFH itu tetap bisa absen online kayak gitu dari rumah. Terus juga tetap bisa mengikuti meeting online. Kemudian tetap harus melaporkan logbook hariannya. Jadi seperti apa aja yang dikerjakan selama WFH itu. Jadi tetap berprogres, ada prosesnya. Kayak gitu sih kalau dari saya, Mas. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Laila. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menyanggah gitu atau menambahi saran-saran dari atau pendapat dari Mbak Laila gitu, saran-saran gitu. Atau mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan terakhir deh satu orang lagi. Mungkin cowok lagi. Bisa Mas Adik mungkin, Mas Adik. Menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini gitu. Baik Mas Damar, mungkin itu ya kalau menurut saya, kalau misal saya jadi pemimpin di sana, hampir sama sih pendapatnya kayak Mas Habulo sama Mbak Laila tadi ya, lebih ke sistemnya. Tapi kalau mungkin saya nambah ini Mas, jadi lebih kayak memperluas, ini kan lagi pandemi nih, kan apa namanya, semakin sempit cara-cara pemasaran offline. Nah, mungkin kayak bisa, misalnya nih, bayangan saya kan ini di bidang yang bisa dipasarkan secara online gitu ya. Nah, itu pakai pemasaran online gitu. Kayak ini sih, mengatur lagi pemasarannya. Jadi didesain sesuai dengan kayak musim kayak gini, pandemi kayak gini. Kayak pemasarannya gitu. Gitu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Adik. Nah, apa yang kita dapat dari kasus ini atau diskusi ini yaitu teman-teman diharapkan gitu kan. Teman-teman tadi ada pendapat dari Mas Mus, kemudian ada Mbak Laila, kemudian Mas Adi. Teman-teman menyampaikan pendapat masing-masing gitu. Terkait dengan perusahaan. Ini belum tahu nih perusahaan apa nih gitu kan. Bekerja di bidang apa gitu. Nah, teman-teman di sini diharapkan mempunyai kemampuan analisis gitu. Untuk menjadi seorang pemimpin itu mempunyai kemampuan analisis. Jadi apa nih perusahaan apa nih gitu. Jadi teman-teman juga harus diharapkan mampu untuk wah ini perusahaan ini nih gitu. Ada inisiatif saya akan perusahaan ini nih yang cocok untuk permasalahan ini atau kemudian teman-teman juga sudah menyiapkan jalan keluarnya gitu kan. Padahal di sini tidak disebutkan perusahaan apa. Jadi saudara atau saudari sudah menyiapkan perusahaan seperti Mas Mus tadi, contohnya perusahaan yang sudah disebutkan Mas Mus, kemudian Mas Mus juga mempunyai jalan keluarnya sendiri atau pendapatnya sendiri. Nah, di sini teman-teman juga ini mempunyai keberanian gitu. Seberapa berani saudara atau saudari gitu, menghadapi situasi seperti ini gitu. Keberanian mengambil resiko itu tadi gitu.
keberanian mengambil resiko di sini tetap gitu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terkait dengan pandemi COVID-19 gitu. Bukan berarti keberanian mengambil resiko terus kita tetap masuk rame-rame atau gimana gitu. Tapi keberanian mengambil risiko di sini sesuai dengan tetap dengan peraturan-peraturan pemerintah yang telah diberlakukan. Nah, jadi dalam diskusi kali ini teman-teman diharapkan mempunyai kemampuan analisis sebagai seorang pemimpin, kemudian mempunyai keberanian, entah itu keberanian dalam menyampaikan pendapat, keberanian mengambil keputusan, mengambil resiko. Jadi teman-teman diharapkan mempunyai keberanian dan kemampuan dalam analisis tersebut. Mungkin terima kasih atas partisipasinya atas pendapatnya kepada Mbak Laila, Mas Mus, kemudian Mas Adi itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan memulai sebuah permainan gitu kan. Karena kita tadi sudah diskusi, sekarang kita masuk ke sebuah permainan. Mungkin teman-teman boleh tolong on cam terlebih dahulu gitu kan. On cam terlebih dahulu teman-teman, sebentar aja. Monggo, nggak apa-apa. Yang sambil makan sambil tidur nggak apa-apa. Ya, sambil makan sambil minum nggak apa-apa boleh. Toko habis nyanggo ya. Ya, mungkin teman-teman boleh siapkan satu lembar kertas, bebas berukuran apapun, entah kecil atau besar. Permainan ya sederhana aja. Ballpoint juga, ballpoint untuk alat tulis. Oke, sudah semuanya? Yang pertama, tulis tulis satu tokoh atau ya apapun gitu. Ya tokoh pemimpin, seorang pemimpin yang menginspirasi dan dapat memotivasi kalian gitu. Bebas. Entah Adolf Hitler gitu kan. Atau Bung Karno gitu. Bebas atau pemimpin siapapun gitu. Yang kalian rasa juga pahami gitu, kalian mengetahui seperti apa orangnya gitu. Ini siapa aja kan, Mas Damar? Iya, siapa aja. Pemimpin yang dapat memotivasi kalian lah gitu, menjadi panutan kalian. Sudah semuanya? Kemudian di bawahnya tulis 3 kata. Jadi ada 1, 2, 3. Boleh 3 kata bebas apapun, serandom apapun. Atau ayam, kemudian yang ketiga ambulan, apapun. Nggak harus berhubungan, 3 kata. Apapun itu, apa yang kalian pilih.
Oke, sudah semuanya? Untuk Mbak Cynthia, siapa? Pemimpinnya siapa? Atau mungkin Mbak Laila, siapa Iya. pemimpinnya? Kalau saya bebas kan, Mas? Bebas. Kalau saya bapak saya. Baik. Kemudian Mas Adi. Saya itu Pak, Bapak Soekarno. Karno. Oke. Mas Mus? Saya Nabi Muhammad, Mbak. Masya Allah. Oke, Nabi Muhammad. Hei. Tabarakallah. Ya. Jadi permainannya itu yaitu teman-teman tadi menuliskan 3 kata kan. Jadi 3 kata ini itu acak apapun yang kalian tuliskan tersebut. Nah, dari 3 kata ini kalian akan menyambung 3 kata ini menjadi ya satu cerita lah gitu, atau intinya misal atau tempe, ambulan, kemudian kipas gitu. Jadi saya makan tempe, ya intinya dari 3 kata yang random atau acak atau ya apapun yang kalian tuliskan itu nanti harus kalian sambung menjadi satu jalan cerita gitu ya kan. Tapi dari 3 kata ini nanti kalian memperagakannya sesuai dengan tokoh-tokoh yang kalian tuliskan gitu. Jadi misal saya Jokowi, saya menuliskan tempe, ambulan, kemudian itu nanti jadi misal saya nih nuliskan tokohnya Jokowi. Jadi saya makan siang makan tempe itu. Kemudian setelah ya itu Mas, saya nggak usah bahasa Arab, Mas. Tapi kan sesuai dengan yang Mas Mus tulis di 3 kata di bawahnya itu. Nah, akan tetapi 3 kata ini nanti diacak gitu. Jadi misalnya 3 katanya Mas Mus ini nanti itu tukeran gitu sama misalnya Mbak Laila gitu. Jadi nanti yang 3 katanya Mas Mus itu nanti dipakai sama Mbak Laila. Nah, sedangkan 3 katanya Mbak Laila nanti bisa dipakai yang mencontohkan yaitu Mas Mus seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang paham gitu. Oke ya. Ya. Tadi Mas Adik boleh Mas Adik dengan Mbak Cynthia mungkin. Mas Adik dulu deh. Tokohnya siapa? Tokohnya ini Pak, Bapak Soekarno. Soekarno. Oke. Kemudian Mbak Cynthia 3 katanya. 3 katanya apa? 3 katanya. Biru, roti, pasir. Biru, roti, pasir. Nah, bisa diingat-ingat dulu biru, roti, pasir, Mas Adik. Jadi Mas Adik memberikan suatu ya, membuat ya satu inilah 3 kata tersebut menjadi satu hubungan gitu. Berhubungan, harus berhubungan. Jadi misal satu kata, satu kalimat atau mungkin jalan satu cerita gitu. Darah itu Kan tetapi Mas Adi menceritakannya sesuai dengan gaya Bung Karno seperti itu. nggak bisa diem sih. Sorry. Gimana? Bisa Mas Adi?
disusun sebuah kata gitu Mas ya? Sebuah kalimat ya? Ya, Itu Mas, ya, dijadiin kalimat kayak gitu. kalimat dan satu jalan cerita gitu. Jadi harus berhubungan. Oh, oke. Bapak Soekarno yang sedang memakai baju warna biru memakan roti di tepi pantai dengan duduk di atas pasir. Gitu nggak, Mas? Betul Mas. Ya, boleh seperti itu. Siap. Kemudian, Mas Adik, 3 katanya apa? Biru, merah, putih, hitam. Merah, putih, hitam. Mbak Cynthia, tokohnya siapa? Tuan Crab. Tuan Crab. Oke, siap. Mungkin sudah dihafalin tadi kata-kata dari Mas Adi, apa aja? Merah, putih, hitam. Nah, coba Mbak Cynthia susun menjadi yang berhubungan gitu. Satu kalimat atau satu jalan cerita gitu. Tapi sesuai dengan Tuan Crab. Oke. Tuan Crab kulitnya berwarna merah, menggunakan baju putih, dan membuat Krabby Patty menjadi gosong warna hitam. Oke. Oke, boleh. Tapi dengan gayanya Tuan Crab mungkin bisa lebih dijiwai, Mbak Cynthia. Mas Adik aja enggak. Iya Mas, salah tadi kita. Mas Adiknya nggak kayak Soekarno. Oh ya udah Mas Adik diulang kayak Soekarno gimana biar adil. Lupa aku Mbak ceritanya Mbak. Mungkin Mbak Cynthia boleh diulang 3 katanya apa tadi? Biru, roti, pasir. Biru, roti, pasir. Nah, Mas Adi, monggo. Bung Karno kan berarti harus menyala-nyala gitu, menyampaikan suaranya itu berapi-api. Kalau nggak mirip nggak apa Mas ya? Mencoba mirip aja nggak apa-apa. Pak Soekarno memakai baju berwarna biru, lalu memakan roti di tepi pantai dengan duduk di atas pasir, saudara-saudara. Mungkin boleh beri tepuk tangan dulu pada Mas Adi. Ya mungkin seperti itu ya teman. Jadi kita harus menyontohkan seperti seorang yang kita tulis sebagai pemimpin tadi. Gitu. Nah ini selanjutnya nih, Mas Habluoh dan Mbak Laila mungkin. Nah, Mbak Laila dulu. Mungkin tokohnya siapa Mbak Laila? Bapak saya. Oke. Untuk kata-katanya Mengingatkan tinggal 5 menit Mas Damar. Siap Pak Mas Habluoh. 3 katanya apa? 3 katanya Berani, macho, stylish. Berani, maju, stylish. Ya. Macho, macho, macho. Oke, berani, Macho, macho, stylish. stylish. Nah, itu Mbak Laila. Tapi menunjukkan dengan gaya seorang pemimpin yang Mbak Laila tulis tadi. Gitu. Bisa dimulai mungkin Mbak Laila? Oke, saya coba ya. Ya. Aduh. Santai Kak, santai. Saya berani bergaya macho dan stylish. Simpel itu ya Mbak Laila. Saya berani untuk mencoba gaya macho dan stylish. Oke, boleh. Berarti memang gayanya Bapak Saudari Laila memang seperti itu ya.
Oke, baik. Mungkin 3 kata dari Mbak Laila apa? 3 kata dari saya, baik, panas, minum. Baik, panas, minum. Nah, ini mungkin Mas Habibullah tadi boleh diulang tokohnya siapa? Nabi Muhammad, Mas. Oke, siap. Mungkin bisa ditirukan bagaimana atau ke Arab-Araban aja ya. So yang Mas Habibullah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di cuaca yang baik dan panas ini, hendaklah kita minum minuman yang segar. Oke, baik, baik, baik. Boleh, boleh. Baik, ya mungkin seperti itu ya teman-teman permainannya. Jadi sebenarnya sederhana gitu. Tapi yang diharapkan dari permainan ini yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu kalian berpikir ada kata ini seperti tadi 3 kata yang kita belum tahu gitu. Tapi setelah tahu kita langsung berpikir gitu. Itu juga mengasah keberanian dari teman-teman juga dari tadi dalam menyampaikan menceritakan lah gitu, seperti Mas Adik tadi dia mencontohkan seperti Bung Karno. Nah itu diharapkan seorang pemimpin itu juga memiliki ketegasan gitu. Jadi Mas Adi juga mencontohkan sesuai dengan pribadi Bung Karno yang tegas gitu. Nah ini juga mengasah kemampuan komunikasi saudara-saudara sekalian gitu. Bagaimana saudara-saudara sekalian ini sebagai pemimpin memilah atau mengolah sebuah kata ini menjadi suatu kalimat yang baik, kan seperti itu. Jadi diharapkan dengan penyampaian komunikasi yang baik, orang lain atau mungkin bawahan-bawahan Anda gitu, itu dapat memahami apa yang saudara-saudara sekalian sampaikan gitu, mulai mengerti gitu, dan lebih efisien dalam hubungan gitu kan. Jadi tim lebih solid gitu, lebih kompak dikarenakan apa yang kita sampaikan dan kita dalam mengolah kata itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Seperti itu. Mungkin game diharapkan game tersebut seperti itu. Saya kembalikan kepada Saudara Amalia Fitri. Terima kasih untuk saudara-saudari sekalian atas partisipasinya terhadap game ini. Saya kembalikan kepada Mbak Amalia Fitri. Ya, terima kasih Tuan Damar Rida. Ya, baiklah, berikut dari presentasi pelatihan kepemimpinan dari saya dan Damar. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, di close dulu, Mel, Thomas Damar. Oke, Tuan Damar, kita kasih aplaus yuk, teman-teman. Oke, seperti biasa ya untuk evaluasi. Jadi untuk yang evaluasi ya wes hanya terlibat ini ya 1, 2, 3, 4 saja berarti ya sebagai apa? Sebagai nilai ya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Yang pertama ada kreativitas, yang kedua adalah manajemen kelas atau pengolahan kelas si trainernya. Kemudian yang terakhir itu kemampuan komunikasinya ya. Pertama kreativitas, kedua kemampuan komunikasi, yang ketiga manajemen kelas ya. Minimal 5, maksimal 8,5 ya. Jadi bisa 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 ya, dikirimkan langsung ke email ya. Kelompok 5 ya, berarti ya, Amel dan Mas Damar. Oke, saya sekilas ya teman-teman. Ini saya rekam, nanti mungkin bisa dicek lagi di grup ya, di grup teman-teman untuk
untuk akhir dari mata kuliah ini secara keseluruhan. Jadi mata kuliah ini nantinya itu kan akan diprospek untuk PKPP ya teman-teman ya, dan tesis. Karena di PKPP, di praktek kerja profesi psikolog, itu ada satu intervensi kelompok, di mana teman-teman punya opsi untuk melakukan atau hanya membuat rancangan. Jadi besok di PKPP, di bagian kelompok ini, teman-teman bisa melakukan, bisa memberikan pelatihannya, atau hanya sekedar rancangan. Nanti tergantung bagaimana hasil di intervensi organisasi. Jadi saya sekilas ya teman-teman menyampaikan terkait dengan PKPP. Ini kita masih belum mendapatkan arahan dari AP2TPI, ya Asosiasi Perguruan Tinggi Prodi Psikologi, karena tahun lalu kan sempat kita vakum ya untuk PKPP ya karena masa COVID dan sebagainya. Kemudian awal Januari kemarin sudah ada himbauan dari AP2TPI HIMSI bahwa PKPP bisa dilaksanakan kembali dengan prokes ya, dan ada beberapa ketentuan ya yang bisa disesuaikan. Misalnya katakanlah si mahasiswa yang bersangkutan itu bisa PKPP di kampung halamannya ya, dan karena mungkin prosesnya masih online, ya memang ujiannya juga online. Jadi si pembimbing itu nggak harus sampai ke sana. Nah, kita masih sama-sama menunggu ya aturannya seperti apa. Semoga pas UAS nanti atau selesai UAS pertengahan atau akhir Juli itu sudah ada pengumumannya. Jadi bagi teman-teman yang memang sekarang sudah masuk semester 2, besok akan semester 3, berarti kan Anda September ya, itu akan melakukan PKPP. Kemudian terkait dengan lokasi KPP, kita biasanya setiap tahun, setiap semester itu punya beberapa mitra, ya mitra perusahaan yang bisa kerjasama untuk pelaksanaan PKPP. Cuma kami juga membebaskan ke mahasiswa untuk bisa menentukan sendiri perusahaannya, ya selama kriteria perusahaannya itu masih sesuai dengan aturan kita. Ya, jadi misalnya seperti jumlah karyawan lebih dari 30 ya, dan satu perusahaan bisa 2 orang mahasiswa ya. Terus karena kemarin ada beberapa aturan tentang COVID yang harus kita sesuaikan lagi, ya wes kita bikin ketentuan yang lebih spesifik lagi ya. Kayak misalnya mahasiswa PKPP wajib rapid antigen ya ketika masuk di perusahaan. Nah, kita masih menunggu lagi seperti apa aturannya. Jadi biasanya pembekalannya akhir Agustus, teman-teman. Nanti monggo sambil cari plan B, plan C. Kita punya beberapa option untuk mitra perusahaannya, tapi tetap nanti kalau Anda punya link atau punya punya tempat sendiri di lokasi masing-masing dari kota kalian, itu juga nggak apa-apa. Karena yang angkatan kemarin pun itu banyak yang di kampung halaman ya, ada di Kalimantan, di Bali, sama di Makassar. Tapi juga banyak yang di Jogja juga. Ya. Oke, kemudian terkait dengan pelatihan untuk psikologi pelatihan ya, ini nanti di prospek untuk di PKPP dan untuk di tesis. Karena di tesis eksperimen ya, kalian ya. Jadi di tesis eksperimen mengadakan semacam pelatihan, ya nanti akan dilihat pre-test dan post-testnya. Jadi saya harap terus dipelajari paling enggak dari TNA-nya ya, dari training net analysis ya sampai penentuan atau mungkin pembuatan rancangan pelatihan. Dan nanti sambil kita sama-sama evaluasi, Anda gimana mau coba untuk berkarir di bidang pelatihan atau enggak, atau mau coba di bidang yang lain, karena ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk nanti memilih pekerjaan. Karena kalau nanti Anda mau buka biro psikologi, mau bikin lembaga psikologi, tentu harus menentukan dulu ya, bidangnya mau yang di mana dulu nih. Ya, mau di pelatihan, mau di rekrutmen seleksi, mau di pengembangan organisasi, konseling, dan sebagainya. Jadi, nanti mungkin di PKPP, kita akan melihat ya, istilahnya passion-nya teman-teman akan arahnya kemana nanti. Itu yang nanti bisa menjadi ajang pencarian jati diri ya, di PKPP. Oke, kemudian terkait dengan Mbak Amel, Mas Damar, ya, konsep leadership ya, konsep pelatihan, ini singkat aja mungkin, ini sangat luas banget sebenarnya, Mbak Amel atau Mas Damar, atau teman yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau mengangkat konsep pelatihan, ini
konsepnya mau seperti apa ini? Kita mau mengembangkan skill leadership-nya atau melatih si pimpinannya. Jadi kita mau melatih seseorang, melatih peserta untuk menjadi seorang pemimpin, atau kita hanya melatih skill-nya untuk mengembangkan diri sebagai seorang calon pimpinan. Jadi biasanya ada beberapa pelatihan yang ditujukan ke karyawan, staff ya, itu bukan pimpinan, bukan pemimpin, tapi lebih ke pengembangan skill pemimpin. Jadi mungkin akan dibedakan istilahnya ya antara pemimpin dengan pimpinan. Ya, kalau pimpinan itu ya bos, manajer, ya atasan. Tapi kalau misalnya pemimpin, kamu bisa jadi pemimpin tanpa harus jadi pimpinan. Jadi biasanya nanti mengaruhi ke konsep latihannya. Nah, kalau misalnya mau dipakai pengembangan skill leadership, tadi Mas Damar sudah ada alurnya sih sebenarnya. Ada permainan, terus ada refleksi, kemudian ada teori. Jadi sebenarnya konsep pelatihan leadership ini adalah konsep pelatihan yang mudah sih teman-teman. Karena kita tinggal cari aspeknya aja. Aspek atau mungkin indikator untuk menjadi seorang pemimpin apa sih? Kan banyak ya saya kira ya. Ada komunikasi, ada delegasi tugas, perencanaan, pengambilan resiko misalnya. Kita mau pakai teorinya siapa? Nah, itulah nanti akan dilatih. Ya, kita kasih aktivitas, kasih permainan, kasih semacam, ini kalau di situasi yang offline ya, dikasih aktivitas, kasih permainan, biarlah mereka berpikir, ya. Nah, dari situ si trainer akan akan melakukan observasi. Jadi nanti kembali lagi ke peserta, dibalikin lagi. Rasanya gimana? Jadi ingat ya, ini satu hal yang mungkin harus terus dilatih ya. Karena kalau kita hanya ketemu di satu mata kuliah, mungkin agak lupa sih teman-teman. Karena kalau misalnya mau benar-benar berlatih menjadi seorang trainer, memang harus sering-sering banget diasah. Ini nanti mungkin soal jam terbang sih, teman-teman. Kalau sering menemui atau mungkin sering ketemu orang di depan kelas, nanti akan lebih apa ya? Lebih terasa sih, ya. Kayak penyanyi punya bakat, tapi kalau nggak diasah, ya dia akan jelek suaranya kan. Misalnya ya Krisdayanti, Yunisara, dia punya suara bagus, tapi nggak sering-sering dilatih, ya akan jelek. Itu nanti teman-teman coba cari cari media deh, cari tempat magang, atau mungkin cari sesuatu hal yang bisa dikembangkan. Ya, saya mungkin nggak tahu kondisi di masing-masing kota seperti apa. Ya, nanti misalnya ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah coba untuk cari tempat ya, untuk magang, untuk proyek dan sebagainya, tapi tetap menyesuaikan prokes. Ya. Oke, itu aja mungkin saya kira, teman-teman. Salam sehat ya semuanya. Thank you. Nanti untuk di UAS tinggal mengumpulkan modulnya saja, teman-teman. Saya ulangi ya. Jadi di UAS hanya mengumpulkan modulnya saja. Dan besok ya, perilaku konsumen kita masih ada 2 kelompok ya. Jadi jam 9 pagi ya, besok kita ketemu lagi. Kita masih ada 2 kelompok untuk melakukan presentasi terkait dengan strategi pemasaran ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Salam sehat ya. Ini Ya, mungkin Bapak, maaf. beberapa kota agak parah ya. Tempatnya Mas Damar mungkin agak parah. Di tempatnya Cynthia juga, Jakarta juga masih kayak gitu. Jadi sehat-sehat terus ya, pakai masker, cuci tangan, makan bergizi ya semuanya ya. Thank you. Pak Fahmi, maaf Pak, mau nyampaikan gimana? tadi ada pesan tadi dari Mas Fitroh, katanya belum bisa ikut bergabung karena beliau tadi lagi masuk UGD Pak. Apa? Vertigo tadi katanya. Jadi belum bisa ikut gabung kuliah ini. Semoga nggak nggak ada yang serius ya. Iya Pak. Siap. Iya, lainnya ya. Oke. Iya Pak. Thank you ya teman-teman. Matur nuwun semuanya. Nanti tak share linknya ya, Amel ya. Thank you semuanya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.